Pas dianterin ambulannya udah balik ke rumah sakit, tiba-tiba ada di rumah itu lagi. Warga di sekitar situ katanya terkenalnya tuh ambulan suka kayak ada tiba-tiba di jalan nyala sendiri gitu. Nah di situ itu pokoknya ada 2 ambulan yang taruhnya tuh di pojokan. Dan itu emang katanya nggak bisa dipindah kemana-mana deh, maunya ya di situ aja gitu. Udah nih dipindahin segala macem, tapi besok lagi tiba-tiba ambulannya datang lagi katanya ke puskesmas itu. Padahal cuman ibaratnya yang nganter berapa orang, Tapi kayaknya kok baunya lama berat gitu ya. Lama nggak nyampe. Sempat beberapa supir tuh ada yang kayak bukan mengeluhkan ya, kayak mungkin menerima beberapa kejadian yang tiba-tiba kayak ambulans itu nyala sendiri. Lihat ke belakang kok ada orang duduk, padahal dia sendiri gitu. Pas dilihat ada kantong plastik kuning, pas dilihat itu bajunya jenazah. Setiap ada yang mau meninggal di malam harinya itu dikasih firasat pasti kamar mandinya tuh ada orang mandi. Coba. Please come and play with me. I am so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bangsal Misteri. Ya, balik lagi bersama kita berdua dan kali ini sudah masuk ke episode ke-18. Nah, episode ini kita beda ya. Kita lagi Suasananya berbeda. Suasana baru. Biar nggak bosan aja lah. Karena mungkin di studio aja takutnya terlalu monoton ya, gitu-gitu aja backgroundnya. Sekarang kita berubah nih, jadi mudah-mudahan kedepannya ada yang lebih baru lagi gitu ya. Siapa tahu ada yang mau endorse tempat buat kita juga boleh. Minum juga boleh. Masih kosong soalnya. Oke guys. Jadi di episode 18 ini kita mau ngomongin tentang beberapa kisah-kisah misteri tentang ambulans. Iya, ini kalau ngomongin ambulan ya, kalau gue pribadi sih orangnya ngelihat doang atau denger doang udah ngeri sih. Iya Lo bener. gitu gak sih? Sama, apa mungkin rata-rata orang ya? Apa cuma kita berdua doang? Nggak tahu, teman gue aja yang bisa ngelihat. Dan artinya kalau misalnya katanya kalau lihat ambulan dia nggak mau ngelihat, katanya suka ada yang bilang dia suka ngeliat ada yang teriak segala macem. Temen gue yang bisa ngelihat langsung ya maksudnya gitu. Tapi gue punya pengalaman pribadi juga nggak semengerikan itu. Tapi kalau denger suara sih udah lumayan trauma sih kalau gue gitu. Karena kalau dipikir-pikir kan ambulan itu adalah salah satu kendaraan yang membawa berbagai macam peristiwa, mulai peristiwa ya kebanyakan sih peristiwanya peristiwa duka sih ya. Pastinya. Tapi memang maksudnya nggak semuanya itu, kadang juga ngebawa ada yang sakit sih. Sakit atau mungkin orang mau melahirkan juga bisa. Tapi kebanyakan nih identiknya ambulan itu membawa orang-orang yang intinya sedang darurat lah gitu ya. Nah, salah satunya mungkin ada juga tuh rumah ambulans yang mungkin udah viral banget. Iya betul. Di Bandung kan ada tuh ya rumah ambulan gitu. Bukan museum, tapi dia rumah. Ini kalau nggak salah ceritanya ya, itu kayak ada satu keluarga yang meninggal gitu. Terus dia itu dibawa pakai ambulan, dianterin ke rumah itu dari rumah sakit atau dari mana entahlah. Mungkin ke situ, terus pas ambulannya udah dibalikin ke rumah sakit, udah dianterin nih mayatnya gitu sekeluarga kalau nggak salah yang meninggal di Bandung itu. Pas dianterin ambulannya udah balik ke rumah sakit, tiba-tiba ada di rumah itu lagi. Tapi posisinya maksudnya si keluarganya ini selamat? Udah nggak ada, udah meninggal. Udah jadi meninggal. kayak kalau nggak salah satu keluarga ini, kalau nggak salah ya orang bule atau bukan ya, gue lupa sih secara ini. Yang penting bukan yang penting, kalau nggak salah intinya satu keluarga meninggal, terus dianterin deh ke rumah tersebut gitu. Nah terus anehnya itu ambulans suka balik lagi ke rumah itu padahal udah dibawa ke rumah sakit. Dan katanya kalau dibawa ke rumah sakit ya ibaratnya mau dipakai lagi suka nggak bisa. Tapi giliran di rumah itu nyala gitu. Dan intinya suka balik lagi. Jadi makanya ada bilang nggak bisa dipindahin karena dibawa kemana ntar balik lagi ke rumah itu gitu. Tapi keadaannya saat ini? Nah di tahun 2000 berapa ya tadi gue baca tuh, 2015 atau 16 setelah ada film yang Susana yang judulnya Ambulan itu sempat viral kan. Terus rumah ambulan itu disewa atau dibeli entah sama distro. Jadi dijadiin distro gitu. Bahkan
banyak yang foto-foto di depan ambulannya, walaupun ada yang ditutupin juga ya ini ambulannya. Dan situ katanya yang penyewanya yang distro itu katanya dia tidak mengalami hal mistis apapun sih katanya, tapi warga di sekitar situ katanya terkenalnya tuh ambulan suka kayak ada tiba-tiba di jalan nyala sendiri gitu. Jadi kan kayak ya mitosnya itu, jadi kan orang ngeri sama ambulan itu karena Serem suka juga jalan sih sendiri ya. malam-malam katanya gitu. Kalau gue jadi tetangganya sih serem juga ya, karena Iya. ngedenger sirinenya aja udah serem. Iya. Tapi kalau misalkan denger cerita itu, gue jadi ingat. Jadi dulu ada juga mitosnya, ini di kota Serang ya, maksudnya lebih ke tetangga lah, kota Cilegon. Masih Cilegon. Nah oke. itu tuh dulu pas gue masih sekolah, masih remaja lah ya, itu tuh masih entah simpang siur sih beritanya, tapi itu tuh mitosnya ada di salah satu puskesmas di Cilegon. Iya. Itu ada 2 ambulan yang katanya kan biasanya nih kalau kendaraan dinas gitu ada dong kayak perbaikannya atau enggak diperbaharui gitu kan. Diperbaharui nih karena memang udah termasuknya ambulan lama, otomatis biar tidak ada kendala atau macet atau apa, akhirnya mau diganti dong sama ambulan Iya, yang lebih baru gitu ya, yang lebih Iya. bagus, karena kan namanya juga kendaraan darurat, masa yang makanya yang harus kondisi yang bagus lah. kondisi yang intinya. bagus lah. Ya sebenarnya nih ambulan juga nggak apa-apa, cuma karena memang sudah termasuknya kendaraan lama, jadi akhirnya mau diganti lah nih 2 ambulan ini. Oke, heeh. Ketika mau diganti dong. Biasa kan kalau pergantian kayak gitu, yang baru datang ke tempat dinasnya, yang lamanya kayak dikumpulin di mungkin kalau di tentara mungkin kayak angkutan darat tuh kayak dikumpulin semua gitu loh, kayak ada markasnya gitulah ya. Heeh. Udah nih dipindahin segala macem, tapi besok lagi tiba-tiba ambulannya datang lagi katanya ke puskesmas itu. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Dan gue nggak tahu ya, karena gue udah lama sekarang nggak lewat Cilegon nih. Itu sebenarnya bisa kalian lihat sih, itu di flyover yang cukup terkenal di Cilegon sana. Jadi Iya. itu bisa kalian lihat. Gue termasuknya kerja di Cilegon ya, jadi gue suka bolak-balik nih karena gue baru tahu nih. Besok gue mau lihat. Jadi deh, penasaran ntar. ya. Penasaran gue juga. Nah, kalian juga kalau misalnya Gue tau kan flyover tuh di mana? iya. Kalau Dan di itu deket Cilegon. mall terkenal dan restoran terkenal. Iya, deket mall intinya Iya, ya. Tahu deket. kan flyover mana ya? Ya. Nah di situ itu pokoknya ada 2 ambulan yang taruhnya tuh di pojokan, dan itu emang katanya nggak bisa dipindah kemana-mana, dia maunya ya di situ aja gitu. Maksudnya bisa dipindahin tapi balik lagi? Iya, gitu? ya itu waktu pergantian itu lah. Tapi kan kaget dong, nah semua petugas di sana kan nanya, ini siapa nih yang Iya. pindahin ambulan ke sini lagi gitu kan? Iya, karena- Masa di sini ada 4 ambulan gitu Iya, kan? banyak banget sudah gitu ya. Gitu kan, karena sedangkan itu bukan rumah sakit, itu cuma puskesmas loh gitu kan. Oke, Puskesmas tuh biasanya 1 ambulan aja udah cukup kan. Iya, Nah ini 2, mungkin karena yang 2-nya itu karena sudah tua kan akhirnya diganti mungkin Iya, dengan 1 intinya- ambulan gitu kan. Intinya biar maksimal gitu kan, kasih layanannya gitu iya, kan. karena kan juga harus prima dong, mesinnya harus prima, harus Iya, lebih biar baik bisa karena- ngebut gitu kan, biar bisa ngebantu tepat waktu gitu Nah. kan. Oke. Sampai sekarang sih gue, karena gue udah jarang banget ke Cilegon, maksudnya ya jarang sih, terus ke Cilegon juga kayak nggak inget aja kalau ternyata gue punya cerita itu gitu kan. Jadi gue nggak sempet ngeliatin lagi ya untuk sampai detik ini. Gue nggak tahu ya keadaannya, maksudnya itu ambulan masih ada atau enggak, kalian bisa cari tahu sendiri deh kayaknya. Gue bakal cari tahu sih. Karena gue pulang balik Cilegon ya, jadi gue merasa baru tahu cerita ini gitu. Iya, itu tuh yang posisinya dilihat dari jauh aja kayak auranya tuh, kalau yang mungkin punya six sense juga udah ngeliatnya udah kayak beda Beda sih. ya? Gue sih kayak pernah lihat ya, cuma gue nggak ngeh itu ada sesuatu gitu. Iya. Karena dipikir dong, masa iya di puskesmas nyimpen 2 ambulan kuno tuh buat apa gitu kan? Iya. Sedangkan harusnya kan kayak ambulan yang sudah tidak layak pakai atau udah Iya. diganti gitu kan, harusnya udah kayak masuk ke markas Iya. angkutan yang memang sudah tidak dipakai Iya, gitu iya, kan. iya. Buat apa taruh di situ, menemuin tempat gak sih? Logikanya di situ dong. Iya. Apa buat hiasan gitu? Enggak juga kan gitu kan. Di museum gitu kan? Iya kan enggak nggak ya? mungkin, kecuali di situ rumah sakit ya, dalam tanda kutip rumah sakit kan, maksudnya lahannya gede, dia otomatis bisa taruh ambulan yang tidak layak pakai di situ lah, atau mungkin ambulan yang kuno-kuno atau yang gimana-gimana, mungkin ya udah taruh sini aja gitu. Kecuali ada orang mungkin
mau nawar atau gimana akhirnya dilepas gitu kan. Tapi ini cuma sebatas puskesmas atau dinas kesehatan yang maksudnya skalanya tuh kecil gitu tuh. Buat apa? Kecuali rumah sakit butuhnya banyak. Ini kan cuman maaf ya puskesmas lah ya. Iya, jadi gitu. kan nggak terlalu ya pokoknya skalanya kecil lah gitu itulah kan. gitu, ambulannya harus 4 gitu ya. Dan kadang puskesmas juga jarang gitu ada ambulans yang maksudnya standby di situ, apalagi dia nggak ada IGD-nya gitu kan, kecuali dia ada IGD-nya kan. Karena kecil ya masuknya ya. Termasuknya sih itu kalau untuk puskesmas ya lahannya sih luas termasuknya, tapi kan dalam tanda konteksnya kan ini puskesmas skala kecil gitu, nggak mungkin nyimpen beberapa kendaraan di tempat situ, kecuali misalkan di sini puskesmas terus di sini misalkan markas angkutannya gitu, mungkin ya bisa jadi ya. Kayak gitu sih, kalian bisa cari tahu sendiri, bisa buktiin sendiri. Karena secara logika aja udah aneh nggak sih? Aneh sih. Ngapain sih nyimpen di situ Banyak-banyak gitu kan? ya. Iya, ngapain sih ngebanyak-banyakin gitu? Tapi udah pernah lo nih tahu sendiri atau emang kayak baca di berita? Itu tuh simpang siur gimana sih? Gitu. Dulu kan gue gaul banget gitu kan. Jadi kayak temenan tuh antar kota gitu. Jadi kayak misalkan walaupun gue sekolah di Kota Serang nih, jadi gue kayak punya kenalan anak-anak di Cilegon, anak-anak Pandeglang kayak gitu. Akhirnya tuh kayak cerita lah gitu ya. Cerita-cerita gitu. Lo tau gak sih, nah pada saat umur gue di remaja itu cerita itu tuh lagi viral gitu tuh. Oh gitu. Nah, cerita Sempet tuh- viral? Sempet viral gitu, kayak diceritain gitu. Lo tau gak sih kemarin ambulan yang di sini nih ini apa namanya balik lagi kayak gini-gini gitu. Kayak sekarang aja deh, maksudnya nggak usah sama-sama satu provinsi. Kadang aja kita tahu kan berita viral yang antar provinsi beda gitu kan. Nah kayak gitu sih. Nah kalau ngomongin ambulan, sebenarnya ini termasuknya cukup erat banget sama gue nih hubungannya. Maksudnya gue pernah naik ambulan 2 kali. Maksudnya bukan ambulan ya, mobil jenazah mungkin ya. Mobil jenazah kan kita beda ya, ambulan sama mobil jenazah kan. Kalau ambulan itu untuk orang yang masih hidup atau yang kecelakaan gitu kan. Kalau mobil jenazah itu Lebih ke ini ya, finishingnya lah gitu ya. emang yang udah nggak bernyawa gitu maksudnya gitu kan. Tapi gue lupa deh kalau nggak salah mobil ambulan atau jenazah ya. Tapi kebanyakan sih sekarang kayak Ambulan mobil tapi jenazah tapi juga ya? ya gitu. Ambulan, kalau mobil jenazah apa sih mobil jenazah ya? Kalau ambulan kan. Ambulans. Berarti gue ambulan kalau nggak salah. Jadi gue pernah 2 kali naik ambulan. Waktu itu almarhum bokap gue naik ambulan, tapi deket kan dari rumah sakit Serang ke rumah gue. Nah ini yang mengena banget di gue itu almarhumah nyokap gue meninggal di Bali, rumah gue di Serang. Itu sebenarnya pengen naik pesawat tadinya gitu kan, nganterin jasadnya lah gitu almarhumah. Nah tapi ternyata ribet juga ya kalau naik pesawat itu, karena harus divaksin, diformalin, mesti divisum. Ya pokoknya persyaratannya Soalnya banyak ribet deh, deh, jadi gitu. ibaratnya nggak mungkin 24 jam kelar gitu. Sedangkan kasihan kan mayatnya kalau kelamaan gitu intinya. Nah akhirnya ambil keputusan pakai ambulan. Bayangin dari Bali ke Serang gitu kan. Nah tapi ini serunya gini, pengalaman banget sih buat gue. Jadi di mobil itu selain mayatnya ada 2 supir, karena kan gue gantian. Terus ada 2 uak gue sama gue, jadi 3 orang yang keluarga. Jadi 5 ya yang nganternya. Nah di situ gue sebenarnya dulu tuh gue ya itu takut ya sama mobil ambulan deh, entah mobil jenazah, mobil ambulan tuh takut. Tapi pas gue naik di mobil jenazah ambulan itu, menyokap gue gitu, nggak ada takut sama sekali. Bahkan gue kayak ibarat duduknya gue paling belakang nih. Kan kalau kalian tahu mobil ambulan itu modelnya tuh kayak ini loh, mobil travel gitu loh, yang apa sih, berbaris gitu tuh, bukan yang duduk kayak angkot gitu, bukan gini kan. Nah gue tuh paling belakang kayak gitu kan. Terus gue di situ nggak ada perasaan takut, karena mungkin itu nyokap gue kali ya, jadi kayak ngapain takut tuh nyokap gue gitu. Dan gue nggak mikir ini tuh mobil ambulan bisa nggak bawa siapa aja sebelumnya gitu bekas kan. bawa siapa aja gitu kan. Cuma di situ alhamdulillahnya, insya Allah mudah-mudahan nyokap gue orang baik ya. Jadi dari Bali ke Serang tuh termasuknya itu 26 jam, 25-26 jam lah gitu kira-kira. Tapi termasuknya itu gue sering berhenti. Jadi gue kan memanusiakan supir maksudnya. Jadi setiap kan harusnya kata cerita supir itu biasanya dari Bali atau dari kemana aja tuh cuma berhenti sekali 2 kali.
Tapi gue tuh bisa berhenti kayak setiap jam sholat tuh berhenti gitu loh. Jadi iya, maksudnya kopi dulu Pak, udah nyantai aja. Maksudnya bukan nyantai ya, maksudnya kayak emang buru-buru. Iya. Cuma kayak maksudnya Bapak kalau ngantuk ya kita berhenti dulu gitu tuh sambil biar gerak kan lumayan pegel kan. Iya. Duduk aja gitu kan. Ada 20 jam lagi kan. Iya, nah ceritanya termasuk ya kata Pak supir mobil ambulan itu nyokap gue 26 jam itu cepet. Maksudnya kalian bayangin dari Bali terus ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Baru terus ke Banten. ke Jakarta dulu. 6 provinsi gitu kan. Terus ini kan nyebrangin Iya. pelabuhan gitu kan termasuknya bener. dan ya insya Allah mudah-mudahan sekarang orang baik jadi cepat karena gini gue baru tahu juga dari supir ambulan gitu ya. Jadi katanya kalau misalnya mungkin ya walau-alam kalau ada orangnya mungkin dulunya tuh nggak bener atau apa ya orangnya inilah gitu preman atau apalah misalnya gitu, itu tuh ada aja kendalanya, entah mobilnya jadi mogok, entah mobilnya ada apalah gitu. Intinya sih balik jadi lagi menghambat, ya. jadi lama gitu tuh. Nah itu balik lagi sih, tapi mudah-mudahan sih nyokap gue orang baik ya, jadi kayak dipermudah segala macam, termasuknya nggak ada rintangan lah gitu. Maksudnya pas sampai Jakarta juga kan macet banget tuh. Tapi Karena menurut penuturan si Pak supirnya ini, saya ini mungkin sudah berpengalaman lama gitu kan di dunia antar mengantar ambulan ini. Iya, gitu, dia dan pernah sampai ibaratnya ke Lampung kan dari Banten kan nyebrang Iya, nyebrang lagi kan. gitu Itu kan. bisa lebih lama lagi gitu maksudnya. Itu maksudnya nyokap gua bisa segitu cepet gitu katanya. karena mungkin dia ya kalau misalnya kita Wah ada yang bilang kalau misalnya orang baik ya mudah-mudahan ya dipermudah gitu kan. Iya, Nah itu salah satunya cerita kayak gitu karena ada juga yang berat mobilnya padahal cuman ibaratnya yang nganter berapa orang. tapi Terus kayaknya kok baunya lama berat gitu ya. lama nggak nyampe kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi ya tergantung amal ibadah, makanya tuh kita dari situ ya kita maksudnya tahu ya walau alam juga sih kita nggak bisa ngomong ngeklaim orang tua kita atau siapa itu yang baik gitu kan. Cuma mudah-mudahan kalau semuanya dipermudah tuh mudah-mudahan orang baik gitu kan ya. Ya kita juga mudah-mudahan ke depannya kalau ada apa-apa dipermudah gitu Amin. kan. Tuh. Nah itu menurut pengalaman pribadi dari Teh sendiri ya. Iya. Tapi memang kalau misalkan ngomongin tentang ambulan emang banyak banget sih. Kalau kita punya narasumber supir ambulan nih, Seru banget sih pasti kayak seru gini. banget nih. Dia pasti mungkin punya banyak cerita karena kalau kita lihat pekerjaan supir ambulan itu juga memerlukan kesadaran diri yang maksudnya ikhlas Sebenarnya gitu itu kayak ya. pekerjaan ini ya, tolong apa sih? Saling menolong, saling kayak sebenarnya sosial lah ya, gitu kan. gitu-gitu. Jadi karena kalau misalkan dia cuma mikirin gaji doang, menurut gue sih gajinya mungkin nggak seberapa gitu kan. Seberapa, bener. Tapi mungkin karena jiwa dia maksudnya untuk nolong orang lebih Iya. lebih besar, nah mungkin akhirnya dia menerima pekerjaan itu. Gue salut juga Apalagi sih sama waktunya supir. kan kayak ibaratnya lo bisa 24 jam, bisa malam lo dibutuhin, itu Iya, harus siap sedia lah ibaratnya gitu kan. Gak bisa, udah besok aja deh gue ngantuk gitu kan, gak bisa ya kayak gitu. Bener-bener. Jadi kalau menurut cerita-cerita dari supir ambulan yang gue pernah tonton, pernah gue baca, juga pernah juga lah kadang kan kalau kita misalkan nganterin, misalkan ada sanak keluarga yang sakit di rumah sakit gitu kan, terus misalkan kan pasti nih nemu kejadian-kejadian gitu tuh, kenapa Pak itu tuh baru datang diantar, akhirnya kayak ngobrol lah sama satpamnya kayak gitu kan. Nah, gue sempet sih pernah ngobrol sama satpam gitu, Pak gimana kalau misalnya kerja jadi satpam di rumah sakit ini, ada yang bisnis ya ada mah ada sih Mbak, tapi tuh yang lebih sering yang supir-supir ambulan kata kayak gitu. Emang ada cerita apa Pak? Ya ada aja, kata misalkan kayak jadi ambulans itu katanya kalau setelah ngambil korban dari TKP, dia itu kan harus cuci, dibersihin segala macam kayak gitu kan. Nah ini nih kadang ada yang ditaruh di rumah sakit, ada yang dibawa ke rumah kayak gitu. Nah sedangkan gue jadi merinding nih. Nah pas yang dibawa ke rumah itu katanya sempet beberapa supir tuh ada yang kayak bukan mengeluhkan ya, kayak mungkin menerima beberapa kejadian yang tiba-tiba kayak ambulans itu nyala sendiri kayak gitu. Oh iya, ya gue pernah gitu. lihat kayak video-video gitu kan sih? Iya kayak Yang gitu. kayak mundur kayak kayak gitu. sendiri padahal ibaratnya kuncinya di dalam, Iya. orang ada orang juga gitu. Nah itu tuh pernah juga dilihat sama si istrinya gitu. Oh, gitu. Jadi malah yang ngeliat pertama kali itu istrinya, bukan si supirnya gitu. Kayak misalkan, jadi istrinya nih ngomong, Pak itu kok
mobil bunyi sendiri kata gitu kan, bunyi sendiri. Mungkin karena si supir ini sudah terbiasa kayak itu mah hal udah biasa lah kayak gitu kan, jadi dia biasa aja. Tapi kan untuk keluarganya mungkin jadi merinding dong gitu kan. Apalagi tuh mobil misalkan baru dipakai buat mengantar korban kecelakaan atau bencana alam kayak gitu-gitu. Nah itu tuh katanya sering banget kejadian kayak gitu. Jadi kebanyakan jarang sih yang dibawa ke rumah, jadi taruhnya di rumah sakit kan. Cuma ya itu kenapa juga taruhnya pasti nggak mungkin. Pernah ngeliat gak sih di rumah sakit ambulannya di depan? Nggak pernah kan, pasti di belakang diumpetin iya gitu pasti kayak kan. diumpetin gitu, karena itu kayak banyak kejadian aja gitu. Iya. Kayak misalkan ada yang amit-amit gitu ya, maksudnya ada yang kayak korbannya tuh ngedatengin gitu tuh, maksudnya sampai kayak gue udah cerita deh. apa tuh? Lo udah cerita nggak? Kok gue dulu? Apa tuh? Nih, jadi gue udah cerita. Jadi katanya supir ambulan ini nganterin mayat. Mayatnya tuh dia korban kecelakaan kalau nggak salah gitu. Jadi udah dibersihin lah gitu ya di rumah sakit, dianterin ke rumah. Nah, nganterin ke rumah, dia tadinya pas nganterin ke rumah udah selesai. Jadi kayak pas dari rumah sakit udah dianterin, udah selesai, pulang kan dia sendiri gitu. Nah, pas pulang itu dia kok pas pertama ngelihat lampu sen apa sih apa namanya spion yang tengah gitu tuh lagi ini, lihat ke belakang kok ada orang duduk, padahal dia sendiri gitu kan. Pas berangkat sendiri, ini juga sendiri gitu kan. Terus dia ngelihat sekali, udahlah gitu kan. Terus yang kedua kali masih ada lagi. Nah pas ketiga kali dia ini apa namanya, kok masih ada lagi. Nah dia pas penasaran ada apa nih. Akhirnya terus dia cek itunya apa dia namanya turun lihat belakang. ke belakang, maksudnya yang di belakang apa sih yang di dalam ambulannya itu. Pas dilihat ada kantong plastik kuning, pas dilihat itu bajunya jenazah. Oh kayak ketinggalan. Jadi kayak mungkin kayak ngasih minta dianterin gitu. Nah akhirnya balik lagi pas dikasih ke keluarganya, kata keluarga, oh ini baju jenazah katanya, ini maksudnya baju kesukaan banget sampai yang jeans belel yang kayak ini tuh yang favorit banget sampai nggak boleh cuci segala macam gitu loh. Pas oh iya terima kasih ya udah dianterin gitu intinya. Mungkin itu salah satunya jenazahnya minta dianterin dong baju gua gitu kayaknya ya, kalau nggak salah. Nah jadi dari situ aja kepikiran gak sih kalau misalkan gila sih keren banget sih supir ambulans tuh kayak keren banget gitu loh. Iya. Maksud gue ketika keberaniannya itu loh. Iya maksudnya nih kalau dia punya mental cemen gitu kan, dia pasti lihat satu kejadian mistis aja mungkin besok dia udah resign kali ya gitu. Tapi udah ketrauma gitu kan kalau dia gitu nggak berani. Di boro-boro supir kayak gitu, kita deh nih kerja di kantor, terus ternyata di kantor kita kayak digangguin sama makhluk-makhluk halus kayak gitu, kita resign dong. Tapi kayaknya kalau supir-supir ambulans sih kayak tetap tegar gitu ya. Karena ada yang gini loh, yang gue pernah nonton di mana ya, kayak dulu kismis gitu tuh. Dia cerita kalau nggak salah ya kayak gitu, dia karena nilai sosialnya tinggi, ya kayak ngerasa gue itu di sini bukan cuma mengharapkan uang aja, selain itu gue juga emang ini apa namanya pengen membantu, sama dia ibadah niatnya, jadi biar dapat pahala gitu. Jadi dia bukan cuma kerja di dunia aja, tapi kerja di akhirat juga gitu kan. Gitu. Itu tuh sama aja kayak yang memandikan jenazah, ya nggak sih? Oh iya benar. Itu juga pasti banyak kan ya yang mandiin jenazah. Gue punya banyak cerita banget. Jadi di next episode lah ya, buat kalian penasaran. Jadi gue tuh kayak bukan temenan sih ya, gimana ya. Jadi ada seorang nenek-nenek lah ya, yang misalnya dia udah paruh baya, dia ini tukang pijit, sekaligus juga bisa dibilang ahli dalam memandikan jenazah gitu tuh. Nah dia ini cukup dekat sama gue karena gue suka urut lah kesana gitu kan ya. Intinya cukup deket lah, udah kayak keluarga. Dan itu tuh sempet kayak dia tuh pernah bilang, apa kamu mau aku ajarin buat mandiin jenazah gitu, karena itu ada ilmunya, nggak sembarang orang gitu kan. Apa kamu mau diinin? Karena semua anak itu nggak ada yang mau nurunin. Karena ada beberapa kejadian yang seru banget tuh buat dibahas di next episode selanjutnya. Bahkan salah satunya kayak penggali kubur. Iya. Itu juga nggak sembarangan
kan. Iya emang. Mereka tuh nemuin apa gitu. Bener. Tapi emang salah satunya kayak gitu kan nggak boleh diomongin ya. Maksudnya Iya, kayak kita nggak nemuin boleh. apa tuh nggak boleh, cuma itu tuh Banyak ceritanya pasti ritualnya ya. tuh ada banget gitu tuh, bukan cuman mereka ngegali doang. Ibaratnya tergantung apa ya, amal ibadah juga ya bisa benar. dibilang Dan gitu tuh. si pemandi jenazah ini biasanya kalau ada orang mau meninggal, dia biasanya misalkan besok mau ada yang meninggal nih dan dia bakal jadi pemandi jenazahnya gitu misalkan dulu. Itu di malamnya tuh nanti dia kayak udah dikasih firasat gitu loh. Dan setiap pemandi jenazah beda-beda ya firasatnya. Kebetulan kalau yang temen gue itu dia setiap ada yang mau meninggal di malam harinya itu dikasih firasat pasti kamar mandinya tuh ada orang mandi gitu loh. Anjir, serem banget. Makanya pas gue ditawarin, apa kamu mau nurunin saya nih gitu tuh misalnya kayak gitu kan, itu kan ibadah loh gitu kan. Iya emang gue mikirnya ke situ gitu, tapi gue masih belum siap dengan kejadian-kejadian yang nanti bakal datang menghampiri gue gitu. Itu bakal seru banget dibahas di next episode selanjutnya mungkin karena ya. sebenarnya apa ya, pekerjaan yang kayak kita suka sepelein ya, kayak mandi jenazah, Iya, itu kayak gitu. itu gitu doang gitu ya. Tapi itu selain emang apa namanya, ada nilai ibadahnya juga, terus sosialnya juga, itu tantangannya juga ada gitu. Banyak banget tantangannya. Itu kalau dia nemuin jenazah yang utuh. Kadang Kadang dia ada nemuin jenazah yang kecelakaan. Nah, kecelakaan yang darahnya tuh nggak bisa keluar ternyata tuh nanti ada gimana cara. Ada yang ngelakuinnya. ibaratnya ngalir terus Nah, gitu kan, atau itu tuh apa. sampai sekarang gue masih deket nih sama beliau. Jadi kadang Jadi gue narsum aja, Pak. jadi gue masih suka maksudnya kayak dikasih apa ya namanya, kayak dikasih ilmu-ilmunya gitu loh. Nanti kalau mandiin tuh kayak gini nanti tuh ini tata caranya ini. Iya ya, nanti kalau suatu saat nanti siap bilang ya, dia bilang kayak gitu. Ya kata gue. Udah nawarin aja dari sekarang gitu ya. Nah, setelah kejadian gue ngobrol-ngobrol kayak gitu, malamnya tuh kayak gue kayak dihantui dengan perasaan yang tidak enak gitu. Apa mungkin itu Maksudnya cuma ada yang firasat datengin doang? atau gimana? Iya, kayak ada yang maksudnya kayak ada yang kayak support, ayo nggak apa-apa gitu tuh kayak kayak lo jadi profesi itu aja, lo tuh nanti bakal dapet pahala banyak segala macam. Ya tidak mau mungkiri, siapa sih yang nggak mau pahala kayak gitu kan. Cuma itu butuh mental yang cukup wow, karena logikanya adalah keluarganya dari dia aja nih, anak keturunannya langsung aja belum ada yang sanggup buat nurunin sebagai pemandi jenazah gitu. Apalagi gue yang cuma orang luar gitu kan. Tapi memang dari dulu gue memang udah tertarik, maksudnya ya memang dari dulu gue emang udah tertarik. Jadi kalau lo boleh tanya teman-teman gue di masa gue dulu kuliah di Jogja, gue tuh suka beli bunga yang buat orang meninggal taburin gitu, lo tau gak sih? Apa bunga melati? Bunga yang kayak misalkan lu mau nyekar nih, terus beli udah kembang gitu ya kan. gitu tuh suka gue beli, terus gue buat gue mandi gitu. Gue nggak ngerti. Serius? Sumpah. Buat mandi lu? Iya, buat mandi aja gitu, nggak tahu kenapa kayak pengen aja gitu tuh mandi kayak gitu tuh. Terus ada sesuatu kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitu lah. Tengah malam kan nih? Enggak, maksudnya mandi secara wajar ya, maksudnya kalau mandi pagi gitu tuh. Terus gue tuh sampai pernah ngajakin, bisa punya sahabat gitu kan gitu. Lu mau nggak mandi pakai kembang? Cuma emang maksudnya nggak ada unsur-unsur klinik atau apa gitu, enggak. Tapi kayak doain dulu gitu enggak? Enggak, kayak cuma pengen aja mandi pakai kembang gitu tuh. Gue juga maksudnya kayak kepikiran kayak gimana ya, kayak seru aja gitu tuh. Gue juga nggak ngerti. Maksudnya lo mandinya maksudnya langsung dicemplungin ke iya kebak biasa gitu, atau aja ember gitu. kayak lu sekarang kayak gini deh, lu ke salon terus mbak aku mau spa ini ya varian bunga kayak gitu aja sih. Lo kayak terinspirasi ini kayak film apa gitu kali ya? Enggak juga sih, cuma kayaknya jadi waktu itu sempat penasaran aja, emang kita kalau mandi kembang tuh wangi ya gitu. Cuma gue kok malah jadi belinya ke bunga yang buat orang nyekar gitu. Jadi ada baju rupa lagi. Ya kayak gitu, terus ya udah dimandi ternyata nggak wangi gitu kan. Akhirnya pas ditanya-tanya kalau mau mandi kayak gitu tuh pakainya kembang sedap malam katanya kayak gitu, melati sedap malam. Tapi kayaknya agak horor juga itu kan, karena sedap malam tuh Kamboja. karena pernah nyimpen sedap malam nggak sih? Pernah kayaknya. Dan itu memang kalau wangi malam banget. hari kayak gitu tuh wanginya minta ampun, wangi Pernah banget. kayak kalau salah ada yang saudara yang nikah gitu terus kayak Nah, simpen di kamar gitu. iya kalau iya. salah. Dan itu pernah juga kejadian di pribadi gue sendiri. Kalau ngomongin tentang mistis gitu ya,
maksudnya keluar dari ambulans nih. Jadi waktu itu ada pesta perayaan pernikahan lah sama dia. Cuma ini kayak lebih ke party lah. Jadi akhirnya sampai tengah malam gitu kan. Nah akhirnya gue ngambil dong bunga sedap malamnya. Kan biasanya ini banyak nih bunga segernya. Gue ambil dong, karena dulu belum banyak orang, jadinya ya udah deh kayak gitu. Belum banyak orang kan, belum banyak TV juga, maksudnya belum banyak mobil juga gitu kan. Akhirnya ya udah deh tuh dibawa pakai motor, katanya sih ada yang suka ngikutin kayak gitu. Begitu. Serem juga ya. Iya. Nanti kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya, di episode mudah-mudahan selanjutnya. cerita kita tentang ambulan kali ini seru ya, karena pasti kalian juga kalau ngeliat ambulan pasti ada sesuatu gitu kan, perasaan serem juga ya gitu. Atau sekarang mulai COVID ya, pasti sering banget denger suara sirenenya gitu kan. Gue sih denger sirene nggak tahu itu polisi, nggak tahu ambulan, udah serem aja sih, kayak udah deg-degan. Lo ada perasaan gini nggak sih, kayak amit-amit ya, ada bunyi sirene nih, ada keluarga kita yang di luar, kayak Iya. aduh kok kayak makin deket nih, takutnya salah satu dari keluarga gitu, amit-amit gue suka gitu sih. Iya bener. Udah enggak lah ya. Pokoknya jangan sampai dia punya cerita di ambulan, karena kebanyakan sih ceritanya kurang mengenakan sih kurang ya. mengenakan sih, biasanya duka ya. Iya. Mudah-mudahan sih nggak ada lah gitu. Dan kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kalau kalian punya cerita tentang yang mistis-mistis, Betul. yang horor-horor, apalagi yang di kota Serang atau mungkin di luar kota Serang, misalkan kalian lagi berkunjung ke hotel apa, kan sekarang kayaknya lagi viral banget nih Staycation ceritanya gitu ya. gitu kan. Karena sekarang udah boleh kan, yang penting kalian harus vaksin dan betul. memenuhi protokol kesehatan dengan Betul. benar. Bye, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.